Hai teman tante semua. Biasanya kan Natal itu identik dengan Santa Claus yang akan ngebagiin kado Natal buat anak-anak. Tapi di sebuah kota kecil bernama Bailey Down, Natal kali ini berbeda. Natal kali ini membawa keanehan dan nuansa horor, setidaknya untuk beberapa warga di kota itu. Bahkan Santa Claus pun tidak luput dari keanehan-keanehan itu. Apa sih yang sebenarnya terjadi di Natal kali ini? Yuk kita saksikan langsung alur cerita filmnya. Selamat menonton dan terima kasih. Di awal film, di kediaman Santa Claus, tampak Santa yang sepertinya sedang bersiap untuk berangkat karena malam ini adalah malam Natal. Tapi ada yang aneh, wajah juga tubuhnya penuh luka dan sepertinya ada sesuatu di depan pintu yang bersiap untuk menerobos masuk. Ada apa ya ini teman tante? Yuk kita kembali ke 12 jam sebelumnya. Pagi itu, tampak seorang penyiar radio yang sedang live siaran memutar lagu-lagu Natal. Kita sebut saja Mr. X. Mr. X tidak sendirian. Dia ditemani rekannya, Norman, yang kelihatannya gak suka momen Natal. Kelihatan kan dari kertas bertuliskan Fucek Christmas yang dia tempelin di kaca? Kita berpindah ke sekelompok remaja, Molly, Dylan, dan juga Ben, yang berencana mengisi libur Natalnya dengan melakukan live streaming di Akademi Saint Joseph, yang beberapa waktu lalu menjadi TKP sebuah pembunuhan. Di mana di sekolah itu, dua remaja bernama Connor dan Jenna tewas secara misterius, seakan-akan telah terjadi sebuah ritual mengerikan di tempat itu. Di sisi lain, kita juga diperkenalkan dengan satu keluarga yang terdiri dari Caprice, ibunya, Taylor, dan Duncan. Saat ini, mereka sedang dalam perjalanan menuju ke rumah bibi mereka, yaitu Bibi Etta. Dan yang terakhir, kita diperlihatkan juga satu keluarga lain yang terdiri dari Scott, Willie, dan juga ibunya, di mana terlihat mereka sedang berada di sebuah hutan untuk mengambil satu pohon cemara yang akan mereka jadikan pohon Natal. Sayangnya, mereka mengambil pohon itu di sebuah kawasan yang dilarang untuk dimasuki. Nah, jadi film ini akan berputar di 5 inti cerita ya teman tante, di mana pada intinya semua tokoh yang tante sebutkan di atas mengalami keanehan yang berbeda-beda pada saat malam Natal. Kita kembali dulu ke Molly dan kawan-kawan yang saat ini sudah sampai di Akademi Saint Joseph dan sedang memulai live streamingnya. Hanya saja mendadak ada seseorang yang lewat, sehingga mereka semua segera masuk ke ruangan yang terdekat untuk bersembunyi. Padahal di pintu ruangan itu sudah ada tulisan area terlarang, yang artinya nggak bolehlah dibuka. Begitu masuk, mereka langsung memeriksa ruangan itu dan jadi sangat kaget begitu sadar kalau tempat itu adalah lokasi persis tempat Connor dan Jenna ditemukan tewas. Apalagi lihat deh teman tante, di belakang Ben ada sesosok bayangan yang mendadak muncul terus langsung hilang lagi. Dan tak lama begitu mereka ngelanjutin live streamingnya di tempat itu, satu suara keras terdengar dari atas, sehingga mereka memutuskan kembali ke atas untuk memeriksa. Tapi kok pintunya tiba-tiba nggak bisa dibuka ya? Padahal tadinya kan bisa. Mau digedor-gedor juga percuma, karena kondisi akademi itu lagi kosong. Jadi nggak ada yang bisa bantu bukain pintunya dari luar. Kita berpindah ke keluarga Taylor yang baru saja sampai di kediaman Bibi Etta, di mana ternyata tujuan Taylor ke tempat itu adalah untuk meminta bantuan dana untuk investasinya. Di sini lihat ya teman tante, Caprice diam-diam memasukkan sebuah miniatur yang ada di meja ke dalam celananya. Dan Duncan adiknya tak sengaja menjatuhkan miniatur lain berbentuk krampus hingga pecah. Hal itu membuat tukang kebun Bibi Etta yang bernama Gerhard marah. Bibi Etta yang melihat itu tiba-tiba terlihat panik dan segera menyuruh mereka pergi dari kediamannya. Sayangnya, di perjalanan kembali, mobil mereka mengalami kecelakaan kecil yang membuat mereka tidak bisa melanjutkan perjalanan. Di tempat berbeda, Scott bersama istrinya yang telah berhasil mengambil satu pohon cemara dan akan kembali ke mobilnya terlihat asik mengobrol. Sampai-sampai mereka tidak sadar anak mereka, Willie, yang berjalan di belakang berbalik berjalan ke arah yang berbeda.
Begitu mereka sadar, Will sudah tidak tampak. Dengan panik, mereka mencari juga berteriak memanggil-manggil Willy, yang mana Willy saat itu ternyata juga sedang mencari mereka. Tak lama, mereka melewati sebuah pohon dengan lubang besar, dan ternyata Willy ada di dalamnya. Setelahnya, mereka pun bergegas kembali pulang tanpa menyadari diam-diam ada seorang pria yang memperhatikan mereka dari kejauhan. Sesampainya di rumah, Willy terlihat berbeda. Dia terlihat sangat lapar dan terus makan tiada henti. Scott yang melihat itu mencoba bertanya, tapi Willy langsung agresif dan menancapkan ujung garpunya ke punggung tangan Scott. Sementara itu, di kediaman Santa, di mana para elf pembantu Santa sedang sibuk menyiapkan kado untuk dibagikan Santa, juga terjadi hal yang aneh. Salah satu elf bernama Shiny mendadak jatuh sakit dan kehilangan nafsu makannya. Bukan hanya itu, Shiny juga mendadak agresif, sampai-sampai dia menusuk punggung tangannya sendiri dengan sebuah pisau dan setelahnya langsung meninggal. Hal ini tentu saja membuat semua yang ada di situ jadi panik. Apalagi belum pernah ada elf yang meninggal sebelumnya. Elf kan harusnya hidup abadi. Tak selang lama, Santa menghampiri istrinya Martha sambil bilang kalau seluruh elf sepertinya telah terinfeksi penyakit yang sama seperti Shiny. Yang lebih mengkhawatirkan, jasad Shiny hilang. Gak mungkin kan dia bangun lagi dan jadi zombie? Dan rupanya betul teman tante, Shiny ternyata telah jadi zombie. Dia berusaha mendobrak masuk ke ruangan Santa. Dengan cepat, Santa menyuruh Martha segera pergi. Sementara, dia menghabisi Shiny dengan satu tebasan di kepala dan melempar satu elf lagi yang muncul keluar jendela. Kembali ke Molly dan kawan-kawan yang saat ini masih terjebak di Akademi Saint Joseph. Karena nggak tahu mesti berbuat apa, mereka pun berkeliling area untuk memeriksa. Dan Dylan langsung dikagetkan dengan satu patung yang sekilas tampak seperti penampakan gadis remaja. Suasana pun jadi semakin tegang. Apalagi Ben berkata bagaimana jika orang yang membunuh Connor dan Jenna datang kembali ke tempat itu untuk mencari korban lagi. Apalagi malam ini malam Natal. Kejadian pembunuhan Connor dan Jenna kan juga terjadi di malam Natal. Tak lama, Dylan permisi ke toilet, meninggalkan Molly berdua saja dengan Ben. Mendadak, Molly juga Ben mendengar suara-suara aneh dan Molly otomatis berteriak kencang sampai-sampai Dylan yang sedang di toilet segera bergegas kembali dan melihat Molly yang sedang kejang-kejang di lantai. Sementara Ben terlihat sangat panik, gak bisa menjelaskan apa yang terjadi pada Molly. Pada saat yang sama, Caprice dan keluarganya terus menyusuri jalan setapak di pinggiran hutan untuk mencari tempat berlindung sementara karena mobil mereka yang mogok. Tapi tiba-tiba sesuatu menyabet perut Taylor ayahnya sehingga terluka cukup parah. Padahal mereka tidak melihat siapa atau apa yang melukainya. Di tengah kebingungan itu, Duncan, adik Caprice juga mendadak ditarik pergi oleh sesuatu. Melihat itu, mereka bertiga otomatis jadi semakin panik. Apalagi suasana menjadi semakin hening, seperti ada sesuatu yang terus mengawasi mereka. Tanpa buang waktu, mereka bertiga segera pergi dari tempat itu mencari tempat berlindung sementara. Dan sampailah mereka di sebuah gereja kecil. Sementara sesuatu yang melukai Taylor dan membawa Duncan sepertinya terus mengikuti mereka. Caprice bilang, jangan-jangan itu adalah makhluk bernama Krampus yang mitosnya memang keluar di malam Natal untuk menghukum anak-anak yang nakal atau orang-orang yang jahat. Ibunya langsung berkata kalau itu tidak mungkin. Itu kan hanya cerita mitos aja, apalagi sepertinya mereka bukan termasuk orang jahat kan? Mereka tidak membunuh, mencuri, atau apapun yang aneh-aneh. Tapi mendadak Caprice mengakui kalau waktu di rumah Bibi Eta, dia sempat mencuri satu miniatur. Selain itu, dia juga bilang kalau dia pernah melihat Duncan membunuh satu ekor kucing. Nah loh. Ternyata itu belum semuanya teman tante.
Taylor juga akhirnya mengaku kalau selama ini dia telah berbohong pada mereka tentang kelancaran bisnisnya, yang mana sebenarnya bisnisnya sudah hampir bangkrut. Nah, komplit deh ya, yang satu berbohong, yang satu mencuri, dan yang satu membunuh. Ini semua mangsa yang pas buat Krampus. Tak lama, seuntai lidah panjang menarik Taylor keluar ke arah jendela. Rupanya, makhluk yang mengejar mereka benar-benar Krampus, teman tante. Melihat itu, Caprice dan ibunya segera bersembunyi. Tapi ibunya tahu jika mereka tetap di situ, maka mereka pasti tak akan selamat. Karena itulah dia menyuruh Caprice untuk segera pergi, sementara dia memancing dan menahan Krampus di tempat itu. Ya, udah pastilah ya, ibunya langsung tewas mengenaskan. Sementara itu, di kediaman Scott, istrinya mendadak menerima telepon dari pria yang waktu itu mengawasi mereka di hutan. Pria itu bilang kalau Willy yang saat ini ada bersama mereka bukanlah Willy yang asli, melainkan suatu makhluk yang disebut Changeling, alias makhluk hutan yang menculik anak manusia dan kemudian menyamar menjadi bentukan anak yang dia culik. Mendengar itu, dia tentu saja tak percaya. Dipikirnya ini mah cuma telepon iseng aja. Tapi karena memang dia juga ngerasa ada yang aneh sama Will sejak pulang dari hutan, dia pun searching-searching di Google tentang apa sih Changeling itu. Sementara itu, Scott yang saat itu sedang di dapur nggak sadar kalau Willy ada di atap plafon mengawasinya. Dimana begitu si istri datang, betapa kagetnya dia saat melihat tubuh Scott yang sudah tewas berlumuran darah. Di kediaman Santa, suasana semakin kacau. Para elf tersisa yang tertular penyakit satu persatu berubah menjadi zombie dan menyerang Santa. Santa pun tak ada pilihan lain selain menghabisi mereka semua. Di Akademi Saint Joseph, Molly yang terbangun pasca kejangnya tiba-tiba membangunkan Dylan yang tertidur saat menjaganya. Tapi ada yang gak beres. Molly mengajak Dylan ke ruangan tempat Connor dan Jenna tewas. Di ruangan itu, Molly menggoda dan merayu Dylan. Padahal Dylan kan udah punya pacar. Tapi ya karena Dylan orangnya setia, dia nolak dong teman tante. Apalagi Molly kan teman baiknya. Tak lama, Molly kembali ke ruangan sebelumnya dan membangunkan Ben yang juga sedang tidur. Tanpa basa-basi, Molly langsung merayu Ben. Yang mana untuk kali ini Molly berhasil. Ben yang memang udah naksir Molly sejak dulu menyambut rayuan Molly dengan senang hati. Tapi sesudahnya Molly malah jadi kaget bertanya apa yang sudah Ben lakukan. Nah sampai di sini paham ya teman tante, Molly tadi tuh kesurupan, makanya tingkahnya jadi aneh. Kembali ke istri Scott yang baru saja menemukan jasad Scott yang tewas mengenaskan. Dia segera menghubungi kembali pria yang tadi memberitahunya tentang Changeling untuk bertanya apa yang harus dia lakukan sekarang. Kelihatannya dia sudah percaya kalau Willy bukanlah anaknya dan dia telah membunuh Scott. Pria di telepon bilang kalau dia harus segera membawa Changeling itu kembali ke hutan tempat dia berasal dan harus dilakukan sesegera mungkin atau anaknya tak akan kembali. Tapi ya tentu saja nggak mudah buat membawa Changeling kembali. Apalagi sepertinya si Changeling langsung tahu kalau si ibu sudah sadar siapa dirinya. Dan dengan cepat langsung mencoba menyerang. Untung saja si ibu masih bisa bertahan dan membuat Changeling itu pingsan dengan beberapa pukulan tongkat. Di tempat Santa, suasana semakin tegang. Karena masih banyak elf zombie yang berkeliaran. Apalagi para elf zombie itu terus mengeroyok Santa. Tapi tenaga Santa juga sangat strong. Satu persatu elf zombie itu dihabisinya. Kembali ke istri Scott yang saat ini sudah sampai di hutan dan berhasil bertemu dengan pria yang menghubunginya itu untuk mengembalikan si Changeling. Pria itu bilang kalau di hutan itu memang ada banyak Changeling, bukan hanya satu. Dan selama ini dia terus mengawasi mereka agar jangan ada kejadian seperti saat ini karena para Changeling di hutan itu takut padanya. Si ibu lalu bilang, kalau begitu di mana Willy anaknya? Pria itu pun menjawab kalau dia nggak tahu. Sekali dibawa oleh Changeling maka nggak ada harapan untuk kembali.
Mendengar itu, tentu saja si ibu jadi marah dan menembak pria itu, lalu memohon pada si cengeling agar mengembalikan anaknya. Tak lama, dari lubang pohon yang waktu itu keluarlah Willy. Si ibu pun dengan senang menyambut dan segera kembali pulang bersama anaknya. Pada saat yang sama, Molly melihat penampakan gadis bernama Grace. Gadis yang meninggal beberapa abad lalu di tempat itu saat Akademi Saint Joseph masih menjadi sebuah sekolah biara, yang mana terlihat Grace sedang melahirkan anaknya. Dan tak lama, dia menemukan Ben bersama jasad Dylan yang sudah tewas mengenaskan. Molly juga Ben langsung menyadari sesuatu, bahwa Molly lah yang sudah membunuh Dylan. Mendadak, arwah Grace muncul di hadapan mereka sambil menggendong bayinya yang terlahir dalam keadaan tak bernyawa dan langsung menyerang Ben. Setelahnya, Grace menghampiri Molly dan meletakkan tangannya di perut Molly. Molly pun lantas berjalan keluar dari tempat itu, meninggalkan Ben dan juga Dylan yang sudah tewas. Kembali ke Caprice yang sedang berlari kembali menuju kediaman Bibi Etta untuk mencari pertolongan, sementara makhluk Krampus terus mengejarnya. Untung saja dia menemukan sebuah tongkat besi panjang yang dia pakai untuk menusuk tenggorokan Krampus. Dan kemudian membakarnya dengan dirijen minyak dan korek api yang kebetulan dia temukan di situ. Anehnya, saat Krampus terbakar, sosoknya berubah menjadi wujud aslinya kembali, yaitu si tukang kebun Bibi Etta, Gerhard. Ingat kan teman tante yang waktu itu marah saat Duncan dijatuhin miniatur Krampus sampai patah? Setelahnya, Caprice pun berhasil menemukan Bibi Etta dan menceritakan semua yang telah terjadi. Bibi Etta bilang kalau Krampus sebenarnya adalah semangat Natal. Tapi jika hati kita hitam, apalagi karena dendam, maka semangat itu akan berubah menjadi sesuatu yang mengerikan. Seperti yang terjadi pada Gerhard. Karena dendam akibat kesal dengan Duncan juga keluarganya yang telah merusak miniaturnya, dia berubah menjadi Krampus. Ajib ya teman tante, cuma karena miniaturnya pecah. Mungkin belinya mahal banget kali ya, atau itu limited edition. Mendengar itu, Caprice otomatis jadi kesal dong, karena kalau Bibi Etta sudah tahu dari awal, kenapa nggak ngasih tahu mereka supaya kejadian mengerikan ini nggak perlu terjadi. Dan eng-eng, hati Caprice yang tersulut emosi bercampur dendam otomatis mengubah semangat Natal. Dalam sekejap, dia berubah menjadi sosok Krampus yang menyeramkan dan langsung menghabisi bibinya. Pada saat yang sama, di tempat Santa masih terus mencari Martha istrinya setelah dia menghabisi semua elf zombie. Tapi begitu ketemu, Martha malah menyerangnya. Rupanya, Martha juga sudah berubah menjadi zombie, sehingga Santa tak ada pilihan lain selain menghabisinya. Tak lama, pintu di depan Santa bergetar, seperti ada yang akan mendobrak masuk. Dan tampak sosok Krampus, musuh terbesar Natal, muncul di hadapannya. Duel sengit antara Santa dan Krampus pun tak dapat dihindarkan. Malam ini hanya ada satu yang akan selamat, Krampus atau Santa. Tapi saat Santa akan membunuh Krampus, mendadak si Krampus berteriak, "Norman, stop!" Santa pun kaget sambil bertanya siapa Norman. Dan dalam sekejap realita asli muncul. Rupanya selama ini Santa alias Norman berhalusinasi. Di mana dia ternyata adalah rekan si penyiar radio yang muncul di awal cerita, yang pegang kertas bertuliskan Fuchsia Christmas itu loh teman tante. Semua elf zombie yang dia bunuh ternyata adalah rekan-rekannya di kantor itu. Dan beberapa saat kemudian aparat polisi pun berdatangan ke tempat itu dan menyarangkan beberapa peluru di tubuh Norman. Ya, beginilah Natal kali ini di kota Bellydown. Natal yang berbeda, Natal yang unik bagi beberapa warganya. Nah, ini sedikit pembahasan dari tante ya. Cerita si Santa udah jelas kalau si Norman itu saking gak sukanya sama Natal, dia berhalusinasi kalau dia adalah Santa Claus yang terpaksa menghabisi semua elfnya yang berubah jadi zombie. Padahal yang dia bunuh adalah teman-teman kerjanya sendiri. Kalau keluarga Scott, di akhir cerita kan si istri berhasil mendapatkan anaknya kembali, tapi masih ada kemungkinan kalau itu bukan anaknya yang asli.
Bisa jadi itu Cengeling lain yang menyamar jadi anaknya, karena di hutan itu sudah jelas dikatakan ada banyak Cengeling. Untuk Molly dan kawan-kawan, di akhir kan arwah Grace membiarkan Molly pergi tuh setelah megang perut Molly. Jadi, si Grace ini kan dia meninggal setelah melahirkan anaknya yang juga lahir dalam kondisi tak bernyawa. Makanya arwahnya jadi penasaran. Dia ingin seseorang membawa arwah anaknya kembali ke dunia. Tahun lalu, dia ngebunuh Connor dan Jenna karena mereka nggak mau berhubungan untuk melahirkan bayinya. Beda dengan Molly yang akhirnya berhubungan kan dengan Ben, jadinya Molly dibiarkan hidup untuk ngelahirin bayinya. Kalau buat keluarga Caprice udah jelas ya teman tante, pada akhirnya semuanya tewas termasuk Bibi Eta. Makasih ya teman tante udah nonton sampai akhir. Buat yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan di like juga videonya. Sampai jumpa lagi di alur cerita tante berikutnya.